Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di program Syiar Ramadan, ngaji bareng AI bersama saya, Muhammad Yahya, Duta Teknologi dari Kalimantan Timur. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu untuk program Anda hari ini? Apa rekomendasi Anda terkait topik yang akan kita bahas hari ini, di mana hari ini adalah Ramadan, hari kelima bagi umat Islam? Tentu, di hari kelima Ramadan ini, kita bisa membahas berbagai topik yang relevan dan bermanfaat. Salah satunya adalah pentingnya meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Kita juga bisa berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pola makan saat berpuasa, serta bagaimana teknologi dapat mendukung aktivitas ibadah kita, misalnya melalui aplikasi untuk jadwal sholat atau pengingat doa. Topik mana yang Anda ingin bahas lebih lanjut? Baik, saya tertarik dengan bagaimana meningkatkan ibadah dan juga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bisa diberikan tausiah sedikit mengenai kedua hal tersebut? Di bulan Ramadan, kita memiliki kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah kita. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kita bisa mengatur jadwal harian untuk membaca beberapa halaman sehingga target bisa tercapai secara bertahap. Selain itu, berdoa dan berzikir juga bisa kita tingkatkan, terutama di waktu-waktu mustajab seperti saat berbuka dan malam hari. Mengenai pemanfaatan teknologi, ada banyak aplikasi yang dapat membantu kita dalam beribadah. Misalnya, aplikasi untuk mengingatkan waktu sholat, memberikan jadwal imsak, atau bahkan aplikasi yang menyediakan konten-konten keagamaan seperti tafsir Al-Quran dan hadis. Teknologi ini dapat membantu kita untuk tetap konsisten dalam beribadah meskipun dengan aktivitas sehari-hari yang padat. Anda tadi menyinggung terkait dengan tafsir Al-Quran dan hadis. Bisa disebutkan tafsir Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Ramadan ini? Tentu, dalam konteks Ramadan, ada beberapa tafsir Al-Quran dan hadis yang relevan. 1. Tafsir Al-Quran tentang puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tafsir dari ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah bentuk ibadah yang ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan seseorang. 2. Hadis tentang keutamaan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini mengingatkan kita akan pentingnya niat dan keimanan dalam menjalani ibadah puasa. Kedua sumber ini menekankan pentingnya menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan dan ketakwaan, serta mengingatkan kita akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, mengapa Allah memberikan keutamaan di bulan puasa di bulan Ramadan ini, bukan di bulan yang lain? Bulan Ramadan memiliki keutamaan khusus karena beberapa alasan yang sangat penting dalam ajaran Islam. 1. Turunnya Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia. 2. Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini adalah saat turunnya malaikat dan rahmat Allah yang besar. 3. Pahala yang dilipat gandakan. Di bulan Ramadan, pahala setiap amal ibadah dilipat gandakan. Ini memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mendapatkan lebih banyak pahala dan menghapus dosa-dosa. 4. Kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Puasa di bulan Ramadan adalah sarana untuk melatih kesabaran, kedisiplinan, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Ini membantu umat Islam untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan. Keutamaan Ramadan ini memberikan motivasi khusus bagi umat Islam untuk memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri.
Tadi Anda katakan bahwa salah satu keutamaan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Nah, bisa ceritakan singkat, apa secara global, secara garis besar isi kandungan dalam Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk, ajaran, dan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Secara garis besar, isi Al-Quran mencakup 1. Tauhid, keimanan kepada Allah. Al-Quran menegaskan keesaan Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. 2. Pendidikan akhlak. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. 3. Hukum dan syariat. Al-Quran memberikan pedoman hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, dan kriminal. 4. Kisah para nabi. Al-Quran mengisahkan perjuangan para nabi dan rasul sebagai teladan bagi umat Islam. 5. Hari kiamat dan akhirat. Al-Quran mengingatkan tentang kehidupan setelah kematian, hari kiamat, dan pembalasan amal. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang lengkap dan menyeluruh, yang memberikan arahan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Kalau kita lihat fenomena di Indonesia bahwa setiap menteri ganti kurikulum, mengapa kurikulum tidak langsung aja berpedoman atau berpatokan pada Al-Quran yang tadi saya lihat saya lengkap sekali. Pertanyaan Anda sangat menarik. Memang, Al-Quran memberikan pedoman hidup yang lengkap dan komprehensif. Namun, dalam konteks pendidikan, ada beberapa alasan mengapa kurikulum pendidikan di suatu negara, termasuk Indonesia, tidak sepenuhnya berpatokan pada satu sumber tunggal seperti Al-Quran. 1. Kebutuhan multidimensi. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga intelektual, sosial, dan emosional. Kurikulum dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini secara seimbang. 2. Pluralisme dan keberagaman. Indonesia adalah negara dengan beragam latar belakang budaya, agama, dan kepercayaan. Kurikulum pendidikan dirancang untuk menghormati keberagaman ini dan memberikan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. 3. Sains dan teknologi. Kurikulum juga harus mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi yang penting untuk perkembangan dunia modern dan kemajuan masyarakat. 4. Pengembangan karakter. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa secara menyeluruh, termasuk nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerjasama. Meskipun Al-Quran memberikan panduan spiritual yang mendalam, pendidikan formal di dunia modern juga memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan kehidupan yang beragam. Namun, nilai-nilai dari Al-Quran tetap menjadi dasar moral dan spiritual yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah di Al-Quran di sana ada unsur nilai-nilai iptek? Tidak sekedar spiritual, di sana juga ada unsur nilai-nilai karakter. Kemudian di sana ada unsur toleransi. Gimana relevansinya dengan penjelasan Anda tadi? Anda benar, Al-Quran memang mengandung nilai-nilai yang sangat relevan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter dan nilai-nilai sosial seperti toleransi. Dalam ajaran Islam, terdapat banyak ayat dan hadis yang mendorong umat Islam untuk berperilaku baik, adil, dan menghormati orang lain, terlepas dari latar belakang mereka. Nilai-nilai ini, seperti keadilan, kasih sayang, dan toleransi, memang menjadi bagian penting dari ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ChatGPT, terima kasih atas diskusi singkat kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu tune in di channel Rumah Belajar Kaltim bersama SLCC PGRI Kaltim. Kita ngaji bareng AI. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.